Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murniati SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Pekanbaru, Riau, pada hari Kamis 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Mohon kepada dosen penguji untuk memberikan kritik dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak Ibu? Oke, siap untuk belajar? Oke, Falik, tolong siapkan. Siap gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Muhammad nabiyya wa rasula rabbil zidni warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Falik. Kita belajar lagi ya anak-anak Ibu. Kegiatan kita, pelajaran kita hari ini adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya, yuk berdiri dulu seluruhnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Ibu, Zara, yuk. Ya, di situ aja. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku
negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka. tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Zara. Ibu take kehadirannya dulu ya. Anak-anak ibu, oke, hadir semuanya. Oke, terima kasih. Kita berdiri kembali, ice breaking dulu, tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku ini anak soleh, rajin sholat Dan mengaji. orang tua dihormati, cinta Islam Sampai mati. la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke, duduk kembali. Profil Pancasila ya. Profil Pancasila, bisa lagunya kan? Oke, 1, 2, 3. Belajar, Pancasila. beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global. Oke. Mandiri. Ya. Kreatif. Dan bernalar kritis. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Kemudian dapat membedakan antara Nabi dan Rasul. Lalu dapat menyebutkan sifat wajib dan sifat mustahil. Kemudian tujuannya diutus Nabi dan Rasul tersebut. Kemudian anak-anak ibu bisa mengetahui nama-nama Rasul yang harus diketahui. Lalu dapat mengetahui hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kita mulai pelajarannya ya. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu anak-anak ibu. Tahukah anak-anak ibu apa arti iman? Nah, coba. Siapa? Hilal. Apa itu iman? Bagus. Tepuk tangan. Oke. Nah, Nabi dan Rasul itu memiliki, kita dulu tadi iman adalah percaya atau yakin. Berarti kita percaya bahwa Allah menciptakan yang namanya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang pilihan Allah yang diberi wahyu dan juga nanti ada disampaikan kepada umatnya. Nah, ya. Nah, contohnya nih sifat. Lalu Nabi dan Rasul tadi memiliki sifat-sifat terpuji atau sifat yang wajib ada pada diri seorang Nabi dan Rasul tadi. Apa dia? Nih, sidik artinya benar. Jadi selalu Nabi itu menyampaikan kebenaran.
Tidak ada yang pernah yang salah yang disampaikan. Karena apa yang disampaikannya berasal dari Allah. Nah, kemudian amanah dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul itu selalu dapat dipercaya. Lalu fatonah, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Seorang Nabi dan Rasul itu tidak ada yang bodoh ya. Tablik, menyampaikan. Menyampaikan. Nih, ada di sini sifat wajib dan sifat mustahil. Kalau yang mustahilnya apa? Kizib yang pertama, berbohong. Jadi mustahil seorang nabi itu berbohong. Tidak ada nabi itu berbohong. Kemudian khianat, tidak dapat dipercaya. Nah, seperti tadi bahwa nabi itu adalah orang yang dapat dipercaya atau amanah. Nah, jadi mustahil dia untuk berkhianat. Kemudian kitman, menyembunyikan. Tidak mungkin Nabi dan Rasul itu menerima wahyu dari Allah disembunyikannya. Itu tidak mungkin sekali. Pasti akan disampaikannya. Kemudian baladah. Mustahil Nabi dan Rasul itu bodoh. Nah, sekarang Ibu sampaikan bahwa di sini ada pertanyaan ya. Pertama, sebutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Coba, siapa yang bisa? Oke, bagus. Alisa, coba. Oke, Nana Ibu, di depan sudah ada nampak nih pertanyaan ya. Sebutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dan lain-lain. Sekarang Ibu tanya dulu yang pertama. Sebutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang bisa? Oke, Alisa, coba. Membenarkan bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah SWT. Oke, bagus. Yang kedua, sebutkan pengertian Nabi dan Rasul. Siapa? Alisa lagi, boleh. Coba. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk diberikan kepada umatnya. Oke. Pertanyaan ketiga, sebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Siapa yang bisa? Oke, Dara, coba. Nabi dan Rasul adalah sifat amanah, tabligh, dan fatonah. Iya, betul. Lanjut. Nah, jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul beserta tugasnya. Yuk, siapa yang bisa? Ya, coba balik. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Oke, bagus. Terakhir, sebutkan Rasul Ulul Azmi. Siapa? Oke, Rahmat. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim. Oke. Ada yang bisa yang lain? Nabi Ulul Azmi. Pak Saiful, selanjutnya nih pertanyaan yang kelima. Sebutkan Rasul Ulul Azmi. Siapa yang bisa? Oke, Rahma coba. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Oke, Nana Ibu, di sini ada tugas kelompok ya yang harus kamu diskusikan. Pertanyaan-pertanyaannya nih seperti yang di layar ini ya. Ibu beri waktu kamu mengerjakan selama 10 menit. Ayo silakan.
Oke, Nana Ibu, udah selesai diskusinya? Oke. Nah, kita presentasikan ke depan ya hasil diskusi kamu tadi. Siapa yang duluan? Ayo, kelompok 1 udah siap? Ayo. Satu, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Tiga, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Nomor 1 yaitu membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sifat wajib Rasul dan Nabi dan Rasul adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Tepuk tangan. Kelompok 3. Nomor 1, Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nomor 2, 1, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mengajarkan ketauhidan. Oke, tepuk tangan. Yuk, terakhir. Balik. Sini. Nomor 1, sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. 2, sebutkan tugas Nabi dan Rasul. 1, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mengajarkan ketauhidan. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya sudah berdiskusi, sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, yuk semangat dulu, tepuk tangan dulu. Dari hasil semuanya bagus. Jadi arti iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah membenarkan, ya, membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Kalau salah satu diingkari, berarti orang tersebut tidak memiliki tidak merupakan orang yang beriman. Karena rukun iman itu ada berapa? 6. Di antaranya nih, iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keberapa ini? 4. Bagus, Ezi. Ya. Nama-nama Nabi dan Rasul yang kita imani itu ada 25. Coba apa-apa saja namanya? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. bagus, tepuk tangan, semangat. Oke, ini tadi sudah dibahas ya, sudah tahu tadi si Rahma ya, pengertian ulul azmi tadi sudah ya disebutkan bahwa ulul azmi itu adalah gelar untuk Nabi dan Rasul yang ketabahannya, keteguhan hatinya luar biasa. Nama-nama nabinya pun juga sudah tahu ya, ulul azmi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib dan sifat mustahilnya anak-anak ibu juga sudah paham ya. Sidik, amanah, tablik, fatona. Jadi hikmahnya di sini adalah bahwa Nabi dan Rasul itu adalah contoh bagi kita. Berarti apa yang harus kita contoh? Nih, sifat wajibnya yang kita contoh.
Ya, kita harus selalu berkata benar, harus selalu menjadi orang yang amanah, harus selalu menjadi orang yang tablik, menyampaikan kebaikan, bukan menyampaikan yang jelek-jelek, tidak, menyampaikan kebaikan. Lalu fatonah, menjadi orang yang cerdas. Nih tujuan anak-anak ibu sekolah sekarang nih, kan tujuannya supaya bisa cerdas. Orang tuanya semangat menyekolahkan anak, nah itu tujuannya supaya anaknya cerdas. Banyak orang tua yang semangat menyekolahkan anaknya dengan niat jangan sampai anakku seperti aku. Nah, kalau orang tua yang kurang pendidikannya yang lalu, pasti dia ingin anaknya lebih baik lagi dari dia. Ya, itulah sayangnya orang tua. Lalu anak-anak ibu juga dilarang kita untuk menjadi orang yang memiliki sifat yang mustahil itu. Apa tuh? Kizib, berbohong. Tidak boleh kita berbohong, ya, dalam hal apapun. Nah, jadi apa yang kita tahu, kalau orang bertanya, kita sampaikan kebenaran. Saya tidak mau terjadi huru hara, Bu. Ya, diam saja. Diam lebih baik. Oke. 2, khianat. Khianat itu artinya orang ada mempercayakan sesuatu hal kepada kita, tapi kita tidak memegang amanah tadi, ya, tidak kita pegang, kita sampaikan, kita menjadi orang yang bermuka dua atau bermulut manis, itu yang tidak boleh, ya, anak-anak ibu. Kemudian kitman, apa kitman? Menyembunyikan, menyembunyikan. Mustahil Nabi dan Rasul itu menyembunyikan. Kita pun begitu, harus mencontoh hal-hal yang mustahil dilakukan oleh Nabi. Lalu baladah, menjadi orang yang bodoh, ya. Apalagi Indonesia ini memiliki tujuan Indonesia emas katanya yang akan datang. Nih anak-anak ibu nih ya, calon-calon menjadikan Indonesia menjadi emas. Emas dalam hal apa? Dalam segala bidang. Lebih maju lagi untuk Indonesia. Ya, semangat untuk merdeka dalam segala hal. Oke? Apa-apa saja tugas Rasul itu anak-anak ibu? Ini dia, menyampaikan risalah dari Allah berupa wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril, ya, melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Rasul. Kemudian mengajarkan ketauhidan. Tidak ada Allah itu banyak-banyak. Allah itu cuma tauhid itu keesaan, esa, ya. Kemudian mengajarkan cara beribadah. Nih seperti sholat kita. Sholat kita yang wajib ada berapa? 5. Jadi sholat yang wajib itu ada 5. Itu ditunjukkan semuanya oleh Rasul. Menjelaskan hukum-hukum berupa perintah. Misalnya nih, tidak lama lagi kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Melaksanakan apa itu berarti kita? Puasa. Di sana terdapat hukum. Apa hukumnya? Wajib bagi orang yang sudah baligh. Jadi wajib berpuasa, berdosa lagi kalau meninggalkan. Ya, itu dia diantaranya hukum-hukum tadi itu. Atau biasa disebut dalam Islam ilmu fikih. Ya, juga menunjukkan tentang larangan. Apa misalnya larangannya? Larangan makan di waktu hari siang di bulan Ramadan. Kenapa dilarang? Coba. Karena membatalkan puasa. Iya, bagus Habib. Jadi tidak boleh makan ya di hari siang. Karena puasa itu apa artinya? Menahan. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian menunjukkan jalan yang lurus. Kalau apa ayat dia surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan menuju ke surga yang ditunjukkan. Oh, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar ya. Kemudian menyampaikan kabar gembira. Itu dia. Apa kabar gembiranya? Kalau kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, maka kita akan masuk surga. Surganya siapa? Surganya Allah. Allah sudah menyediakan surga bagi orang-orang yang beramal soleh, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian memberi contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau menjadi panutan dalam perbuatannya. Contohnya
Rasulullah itu memiliki istri. Dia sangat sayang kepada istrinya. Tak pernah membentak. Berbicaranya lembut. Ya, nah, itu contoh bagi seorang suami bahwa kepada istri tidak boleh marah. Lalu dia juga sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Memberikan contoh pembelajaran setiap harinya. Apa yang benar, apa yang salah, diberitahu. Itu dia ya. Rasulullah itu juga menjadi panutan untuk seluruh umatnya ya. Termasuk kita. Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Rasulullah. Kemudian kita lihat nih. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa hikmahnya? Yang pertama, coba Ezi. Apa yang pertama Ezi? Menambah sempurnanya iman. Iya. Jadi menambah sempurnanya iman. Tadi kita nih udah percaya nih bahwa Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Karena kita sudah mengetahui apa-apa saja yang sifat wajib Rasul itu, apa-apa saja sifat mustahil dan jahisnya, maka kita semakin yakin, oh benar rupanya Allah telah menciptakan manusia yang paling mulia, ya, yang menjalankan amanah apapun yang disampaikan Allah kepadanya melalui wahyu, disampaikan kepada umatnya. Untuk kebaikan siapa? Kita bersama. Kemudian menjadi Rasul sebagai pedoman, menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup kita. Apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita contoh bahwa, oh, ini yang dicontohkan oleh Rasul. Atau kita meninggalkan sesuatu, seperti Rasul melarang minum minuman keras, Rasul melarang berjudi, maka tidak akan kita lakukan. Yang disuruhnya apa? Hormat kepada orang tua, maka kita pun ikut hormat kepada orang tua. Itu diantaranya. Kemudian memotivasi kita untuk senantiasa berperilaku baik. Contoh berperilaku baik dalam bergaul. Tidak pernah kita mau membuli teman kita, tapi kita berteman dengan penuh rasa kasih sayang. Kalau ada misalnya temannya yang jajannya sedikit, nampak dia melihat-lihat kita makan, maka apa tugas kita? Kita beri dia. Itu salah satunya. Berperilaku baik ya. Kemudian memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Kehidupan kita artinya sepanjang hari ya, kehidupan kita. Dari pagi sampai ke pagi lagi, terus kita menjadikan Rasul itu teladan kita. Kemudian memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba. Apa tugas sebagai hamba? Mengabdi, beribadah, takwa kepada Allah. Ya. Penerapan iman kepada Rasul dan dalam kehidupan di generasi digital. Nih anak-anak ibu ini di generasi digital namanya ya. Kelompok generasi yang menjadikan teknologi dan informasi serta internet sebagai kebutuhan pokok. Tuh. Di pelajaran lain juga ada sering Ibu sampaikan ya, bahwa gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ya. Kalau punya HP atau kamu bisa memainkan laptop, maka yang dicari di sana apa? Ilmu, bukan cuma main game ke game aja. Ya. Jadi dimanfaatkan, tuh dia. Memahami ya, menjadikan teknologi menjadikan kita menjadi orang yang cerdas atau fatona. Oke anak-anak ibu, selanjutnya nih kita mengerjakan tugas mandiri ya. Tugas mandirinya adalah menyebutkan 25 nabi dan rasul. Anak-anak ibu tuliskan di sini ya. Oke, berapa nih? 5, 1.
anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, ibu kumpul ya. Ayo, nih. Bagus. Nanti ibu periksa ya. Anak ibu, setelah ibu kumpulkan tadi nama nabi dan rasulnya, tugas mandirinya, nanti ibu periksa. Oke, selanjutnya ibu tanya anak-anak ibu dulu, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah belajar materi ini? Senang mendapat ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak ibu, berarti minggu besok pelajaran kita selanjutnya adalah sikap terpuji ya. Siap untuk belajar kembali? Ya, harus semangat menimba ilmu ya. Oke, anak ibu. Nah, kita sekarang terakhir bersolawat dulu kepada Nabi dan Rasul. Setelah kita mempelajari tentang Nabi dan Rasul, menambah kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul, sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu selalu menjadi anak yang soleh, anak yang beriman dan meningkatkan ketakwaannya dalam kehidupan sehari-hari, mencontoh Rasulullah. Ya, kita tutup. Ibu tutup pelajaran ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.